Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika semuanya. Perkenalkan kami dari Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di semester 5, kali ini kami akan membahas salah satu mata kuliah matematika, yakni metode numerik. Kali ini kami akan membahas tentang interpolasi, khususnya dalam polinomial Lagrange. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Sri Rizky Boruh Harahap, serta rekan saya Agun Setiawan. Nah, kali ini materi pembahasan akan dibagikan menjadi 4 kelompok, yakni yang pertama adalah pengertian, yang kedua interpolasi Lagrange orde 2, yang ketiga interpolasi Lagrange orde 3, serta contoh dan latihan. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, pengertian interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi adalah proses menemukan dan mengevaluasi fungsi yang grafiknya melewati himpunan titik-titik yang diberikan. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan suatu fungsi hanya dengan data-data yang telah diketahui. Chandra DKK menyatakan bahwasanya algoritma interpolasi polinomial Lagrange merupakan salah satu algoritma yang dapat diterapkan untuk secret sharing, yakni membagi suatu pesan rahasia menjadi beberapa bagian untuk dibagikan kepada sejumlah pihak yang disebut partisipan yang memiliki hak terhadap jawaban tersebut. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari penelitian interpolasi Lagrange ini. Salah satunya yakni sebagai bahan informasi atau taksiran tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Informasi ini merupakan informasi baik masa sebelum, sekarang, dan masa mendatang sehingga diketahui lebih detail jumlah penduduknya. Interpolasi polinomial Lagrange merupakan reformulasi polinomial Newton yang menghindari bentuk selisih terbagi. Dengan kata lain, polinomial Lagrange dapat diturunkan secara langsung dari formulasi Newton. Nah, dalam hal ini sebenarnya polinomial Newton ini sengaja dibuat karena kecenderungan orang-orang yang sulit untuk melakukan komputasi berulang kali. Sementara dalam polinomial Lagrange itu bisa melakukan komputasi untuk berulang kali sehingga bisa menganalisis seperti jumlah penduduk, kemudian informasi baik masa sebelum, sekarang, maupun masa yang mendatang. Itu yang menjadi kelebihan dari interpolasi Lagrange ini. Nah, jadi ide awal polinom Newton ini tetap sama seperti yang dipakai pada polinom Lagrange. Perbedaannya adalah pada rumusnya, yakni A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Oke. Nah, jadi dalam penulisannya ini dibuatlah menjadi A1 sama dengan Fx2 X1 dikurang X0. Nah, jadi polinomial dengan orde lebih dari 1, misalnya 2, jika dinyatakan dalam bentuk polinomial biasa, itu menjadi tadi kan rumus kalau dia orde 1 menjadi A1 Nah, jadi kalau misalnya dia orde 1 ya. Nah, ini dia menjadikannya rumusnya ini A1 sama dengan F kurung X1 dikurang X0. Nah, jadi dari rumus ini kalau seandainya dibuat menjadi orde 2, maka dalam polinomial Newton itu menjadi P2. Ini maksudnya orde 2-nya ya. Orde 2-nya menjadi P2X sama dengan A0 itu ditambah dengan A1, sini jadi A1 buka kurung X dikurang X0, kemudian nanti ditambah lagi menjadi A2 buka kurung X dikurang X1, kemudian ditambah A3 X2 dikurang X1 dan seterusnya, seperti itu. Jadi dia dalam polinomial Newton rumusnya adalah seperti itu. Jadi ada perbedaan dalam
polinomial Lagrange. Nah, bagaimana sih rumus dari polinomial Lagrange? Nah, rumus dari polinomial Lagrange adalah seperti ini. P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Nah, jadi dalam rumus ini adalah penjabaran dari bentuk umum persamaan polinomial Orden. Nah, jadi awalnya kan untuk rumus dari persamaan polinomial adalah kita buat di sini fx oke, sama dengan A0 ditambah A1 dikali X A1x ditambah A2 X kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi awal dari rumus persamaan polinomial Orden adalah fx sama dengan A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A3 kali X pangkat 3 dan seterusnya sehingga sampai ke AN X pangkat N, seperti itu. Nah, jadi contoh dalam hal ini kita bisa membuat ilustrasi grafik ya. Ilustrasi grafiknya seperti ini. Jadi kita membuat orde 1. Nah, orde 1 itu berarti kan N tambah 1 nih. N tambah 1 berarti kalau N-nya 1, kalau N-nya kita buat 1, berarti ada 2 titik. Ada 2 titik. Misal di sini titik 1, di sini titik 2, kita buat garis. Nah, jadi orde 1 adalah N tambah 1 berarti 1 tambah 1 2, berarti ada 2 titik. Kemudian kita buat contoh aja, misalnya tuh orde 3 ya. Orde 3 berarti N tambah 3 sama dengan 3 tambah 1 berarti 4. Berarti kita buat contohnya titiknya ada 4. Nah, titiknya ada 4 misalnya di sini ya. Berarti kita menghubungkan titiknya seperti ini. Nah, jadi dalam persamaan polinomial orde 1 bentuk persamaannya itu ini. Nah, jadi penjabaran dari rumus awal, rumus persamaan polinomial, sehingga kalau rumus polinomial biasa itu kan menggunakan orde N itu A0 tambah A1x tambah A2x pangkat 2 seperti itu kan. Nah, jadi karena dalam polinomial Lagrange ini orde satunya itu kita mendapatkan rumus seperti ini. P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari rumus ini, dari rumus yang dicantumkan ini, itu bisa kita manipulasikan atau kita buat seperti rumus baru ya. Rumus baru menjadi tetap kita kayak seperti membalik-balikkan rumus ini gitu loh. Jadi menjadi Y0 buka kurung X dikurang X1 per X0 dikurang X1 ditambah Y1 X dikurang X0 X1 dikurang X0. Nah, jadi dari rumus ini penjabarannya kita bisa buat menjadi Y0 dikali X dikurang X1 per X0 dikurang X1 tambah Y1 X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Nah, dari rumus yang ini tadi, ini kita bisa sederhanakan menjadi P1x sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x. Kenapa bisa ada A0 dan L0 seperti itu kan? Nah, jadi A0 itu kita ibaratkan menjadi Y0, sementara L0 ini merupakan fungsi dari X dikurang X1 per X0 dikurang X1, sehingga kita mendapatkan nilai kembali menjadi persamaan polinomial orde N tadi, bahwasanya fungsi X sama dengan A0 tambah A1 kali X, A2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya, seperti itu. Jadi rumus yang ini dinamakan polinomial Lagrange derajat 1, seperti itu. Nah, kemudian ada interpolasi Lagrange orde 2.
Nah, interpolasi Lagrange orde 2 merupakan dua titik pendekatan x0 y0 dan x1 y1. Nilai y pada nilai x diperoleh dengan y sama dengan L0 y0 ditambah L1 y1, di mana L0 sama dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1, L1 sama dengan x dikurang x0 per x1 dikurang x0. Nah, jadi kalau orde 2 ini berarti kan n tambah 1. Berarti orde 2 berarti n-nya sama dengan 1. Sehingga n tambah 1 sama dengan 2. Atau n tambah 1 sama dengan menjadi orde 2. Sehingga dari hal ini rumus dari polinomial Lagrange orde 2 adalah yang ini. Y sama dengan L0 dikali Y0 ditambah L1 dikali Y1. Kita lanjut, kemudian seperti interpolasi Lagrange orde 3 berarti n sama dengan n ditambah 1 menghasilkan 3 sama dengan berarti 2. Berarti di sini interpolasinya berada sampai di titik 2 seperti itu. Nah, jadi dirangkum dari hal ini semua, interpolasi Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3 dan seterusnya, dapatkan rumus keseluruhan yakni sigma n I sama dengan 0 I sama dengan 0 I LI X sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X serta dan seterusnya. Nah, jadi orde 1 berarti Y sama dengan untuk orde 1 berarti A0 L0 X ditambah A1 L1X, kemudian orde 2 nya berarti Y sama dengan L0 Y0 ditambah L1 Y1, kemudian orde 2 nya orde 3 nya L0 dikali Y0 ditambah L1 Y1 ditambah L2 Y2 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh soal saya akan dibantu oleh teman saya Agus Setiawan yang akan melanjutkan pembahasan tentang polinomial Lagrange. Kepada Agus Setiawan dipersilahkan.